Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Cai. Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana triks dan tips untuk sekolah di Jepang, bagaimana kehidupan selama menjalani pendidikan di sana, bagaimana kehidupan pribadinya. Penasaran dengan siapa beliau? Mari kita lihat video berikut ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share apabila kalian menyukai video ini. Selamat datang Pak Anwar. Ya kita kalau lagi COVID gini memang serba keterbatasan gitu, tidak boleh salaman dan sebagainya. Ya, selamat datang Pak Anwar di channel Bang Cai. Ya, terima kasih. Pertama kita perkenalan dulu gitu ya. Beliau ini adalah salah satu tenaga pendidik di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Untuk itu saya berikan waktunya kepada Pak Anwar untuk berkenalan kepada sobat Bang Cai di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Miftahul Anwar. Sekarang saya berdomisili di UNS, di Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Dan saya sudah sekitar 2013 ya masuk ke UNS, dan sekarang sampai saat ini masih berada di Teknik Elektro, walaupun sebelum itu sempat masuk ke teknik mesin dulu gitu. Sebelum saya mulai di Surakarta gitu. Baik, beliau ini yang saya tahu dulu menempuh studi S3-nya itu di Jepang gitu. Barangkali sobat bangsa di rumah boleh tahu kenapa Pak Dr. Anwar ini memilih Jepang sebagai negara tujuan. Dulu kalau saya ingat lagi, sebenarnya tidak ada alasan khusus ya. Alasan khusus kenapa saya milih Jepang. Yang paling kepikiran bagi saya karena memang di sana saya punya kakak yang sudah bekerja, bekerja, dan beliau memperkenalkan saya dengan salah seorang profesor ya, dengan bidang yang kurang lebih mirip-mirip lah gitu ya, di bidang fisika elektronik ya di sana, elektronik. Dan setelah itu saya berkenalan, baru saya datang ke sana gitu loh. Itu paling alasannya. Jadi tidak ada alasan khusus. Nggak ada alasan khusus harus kemana gitu. Jepang banyak anim terus jadi fans gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya tentang tips dan trik. Saya dengar gitu Pak Anwar ini memperoleh berbagai macam beasiswa di sana. Nah, barangkali bisa diceritakan ke sobat Bang Cai bagaimana caranya untuk memperoleh beasiswa di sana, kemudian tips dan triknya begitu Pak Anwar. Baik, untuk beasiswa terus terang di awal saya ke Jepang itu memang saya tidak ada beasiswa ya. Terus terang ke sana karena memang saya mempersiapkan diri untuk tidak langsung gitu ya, nggak mencari beasiswa. Jadi kalau untuk beasiswa yang di sini setahu saya banyak kalau dari Indonesia ya, apalagi sekarang ada LPDP gitu ya, ada Mambuso sana untuk yang S2 ya, S1 S2 itu Mambuso di sana. Nah, untuk yang di sana kalau saya sendiri, pengalaman saya itu memang harus bertahan selama setahun dulu untuk mendapatkan nilai. Baru setelah itu, setelah dapat nilai kita baru bisa apply ke beasiswa swasta, terutama swasta. Walaupun ada yang dari Mambuso juga, tapi nilainya agak jauh lebih rendah daripada yang dari sini ya. Oh, dari Indonesia gitu ya. Nilainya paling sekitar 50.000 yen lah kalau untuk di sana. Dirupiahkan dikali 130 ya sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Nah, itu kalau untuk sendiri cukup. Kalau bawa keluarga enggak? Bawa keluarga enggak. Jadi sobat Bang Cai kalau mau bawa keluarga, pikir-pikir dulu kalau dapat beasiswanya model ini tadi. Barangkali bisa satu persatu Pak Anwar diceritakan. Oh gitu, boleh. Sobat Bang Cai. Di tahun kedua S2 ya, karena tahun pertama saya tidak ada beasiswa itu. Yang tahun kedua setelah saya dapat nilai itu saya mendapat beasiswa Mitsui. Setelah beasiswa seperti apa itu Pak? Mitsui itu karena Mitsui itu khusus untuk orang dari Asia yang ada di Jepang ya. Jepang. Nah, itu beasiswa kita apply
ke Mitsui, namanya Mitsui Chlorofluorochemical namanya. Jadi itu salah satu bagian perusahaan dari Mitsui itu. Kalau Mitsui itu sendiri kan kalau di Indonesia juga ada sebenarnya dari Indonesia, tapi ini yang khusus di sana. Gitu. Jadi ini dari private ya? Private. Perusahaan private, dan itu untuk 1 tahun khusus. Nah kemudian baru masuk ke S3. S3 tahun pertama itu saya kebetulan dapat dana dari lab, dikasih dari profesor, project, dikasih dana project dari profesor, plus satu lagi dari Mambuso namanya. Mambuso yang saya bilang tadi sekitar 50.000 yen itu. Dan itu alhamdulillah ya cukup lah untuk saya sendiri. Kalau di total gitu ya, dulu sudah berkeluarga apa belum pas di sana? Nyimpang sedikit ya? Nyimpang sedikit. Di tahun kedua pas dapat Mitsui itu, master itu pas saya baru nikah. Oh gitu, ini pas nanti nikah. Coba kita gali nanti cerita ini gitu ya. Nikah, dan itu kebetulan istri saya memang sudah dapat beasiswa dari Indonesia. Oh gitu. Jadi istri saya memang sedang sekolah di sana. Oke, gitu. Jadi nggak ada beban lah. Jadi masing-masing gitu. Masing-masing gitu ya. Tuh kalian nanti kalau pengen ke Jepang bersama pasangannya coba jadi tipsnya boleh juga tuh, atau cari jodoh di sana gitu barangkali ya, itu lebih menarik. Siap. Kemudian tips dan trik, barangkali ada persyaratan khusus gitu yang harus dipersiapkan atau kriteria khusus yang harus dipersiapkan untuk beasiswa? Iya, untuk beasiswanya. Untuk beasiswa, kalau yang dari sana ya, yang kita apply di sana langsung, itu yang pasti kita harus mengisi form aja. Form tapi dalam bahasa Jepang. Formnya bahasa Jepang, dan itu tulisannya memang harus bahasa Jepang gitu. Dan biasanya kalau sebelum kita ngisi form itu kita dicek sama profesor, nih bahasanya udah benar atau belum gitu. Oh gitu. Tapi wajib jangan banget ini ya kanji. Wajib sekali. Tapi kalaupun tidak bisa ya kita bisa minta bantuan sama teman-teman orang Jepang, bisa. Tapi jangan terlalu bagus juga karena kita orang luar itu nggak boleh. Terlalu perfect nggak bisa juga gitu, ketahuan lah ini buatan orang, nggak boleh juga gitu. Kalau persyaratan bahasa Inggris, TOEFL, IELTS gitu? Untuk yang di sana tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada? Tidak ada, yang penting nilai di sana bagus apa enggak, biasanya dilihat itu kan. Terus sama form isian itu. Kalau untuk nilai tadi itu, ketika ujian pakai bahasa Jepang kanji juga atau bahasa Inggris? Di sana saya masuknya itu kan ke reguler, jadi bareng sama orang Jepang gitu. Tapi kita bisa minta ujian dalam bahasa Inggris ke profesornya yang ngajar, gitu ya, dosen yang ngajar. Ya, saya mohon kalau nggak bisa soalnya dalam bahasa Inggris ya minimal jawabannya lah gitu. Gitu. Dan lebih untungnya lagi kita bisa memilih kayak ada RPS-nya. Sebelum kita kuliah itu bisa ngeliat kurikulum dia kuliahnya gimana. Nah biasanya saya milih yang tidak ada ujian. Oh gitu. Tidak ada ujian. Gitu. Kalau ini misalkan ada di Indonesia, barangkali mahasiswanya pilih yang ini nih kayaknya. Yang nggak pakai ujian. Nggak pakai ujian. Gitu ya. Yang pakai ujian tapi ada report akhir. Kita disuruh ada soal gitu. Kemudian itu tadi soal tips dan trik. Studi di Jepang, kemudian persyaratannya ternyata nggak susah gitu ya Pak Nur, yang penting mau aja sepertinya. Yang penting mau aja, ada kemauan. Kemudian selanjutnya coba diceritakan Pak bagaimana proses studi belajar mengajar di sana, kemudian barangkali kalau master, PhD atau doktoral program itu kan banyak risetnya. Nah barangkali bisa ceritakan suasana risetnya di sana. Untuk master di sana, jadi masternya itu memang research based course ya. Research based course itu berarti dia memang 50% riset lah, 50% riset. Jadi dan teman-teman saya itu kebanyakan selesai perkuliahan itu 1 semester saja dari 4 semester. Jadi 1 semester sudah selesai mereka. Kalau saya sendiri karena terkendala bahasa dan sebagainya, karena saya juga harus kerja sambilan juga. Nah itu saya selesaikan dalam 2 semester. Jadi 1 tahun itu baru selesai kuliahnya. Itu untuk masternya ya? Untuk master. Nah setelah itu walaupun ada kuliah tapi kita tetap di waktu sore atau malam itu tetap melakukan itu riset ya. Target kita seperti apa. Nah kalau untuk doctoral course itu justru risetnya lebih dominan.
dari pagi sampai Masih ada malam. kuliahnya juga Pak untuk dokter? Untuk dokter kuliahnya masih ada, kalau nggak salah sekitar 11 SKS, tapi itu diselesaikan biasanya dalam satu semester itu cuma seminggu full kuliahnya. Wah, asik juga gitu ya. Minggu full. Mahasiswa di Indonesia suka juga nih kayaknya kalau padat-padat gitu ya. Jadi, Pemadatan, betul. Pemadatan gitu, banyak di lab. Cuman sayangnya barangkali sedikit kritik buat pendidikan di Indonesia, tambahlah fasilitasnya gitu ya, agar kita tidak tertinggal jauh oleh Jepang dan negara-negara maju lainnya gitu ya. Betul. Kemudian kalau output dari risetnya apa saja itu Pak? Bisa diceritakan Riset saya sendiri apa studi umum? riset secara umum gitu ya. Output risetnya itu biasanya memang setiap profesor memang ditargetkan untuk menghasilkan tulisan ya. Tulisan. Kalau yang beberapa memang ada yang ke paten dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya itu biasanya tulisan aja. Tulisan biasanya untuk program master itu paling diminta untuk publikasi seminar. Oh, seminar. Seminar aja, nggak perlu paper gitu ya. Biasanya nggak perlu paper, nggak masalah. Tapi kalau untuk dokter minimal, kalau untuk skala universitas 1, tapi untuk labnya sendiri ada lagi. Biasanya setahun 1. Satu gitu. Setahun 1. Berarti lebih berat sebenarnya Lebih berat. jadi sekolah master di Indonesia gitu dibandingkan master di luar negeri lebih itu berat di Indonesia sepertinya, karena betul. beberapa kampus di Indonesia itu mensyaratkan publikasi jurnal. Gitu untuk mahasiswa masternya. Tuh, daripada susah-susah sekolah di Indonesia, bayar sendiri, mending cari yang gratisan ke luar negeri. Itu tips dari Bang Cai yang banyak gitu ya. Kemudian selanjutnya kita coba, kalau riset, fokus risetnya Pak Anwar sendiri itu tentang apa ya? Kalau riset saya itu tentang namanya nanoelektronik. Jadi kita bikin khususnya transistor yang berukuran nano gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkecil IC ya. IC itu dengarnya ya. IC itu prosesor yang ada di komputer kita, HP. Itu kan makin kecil ya. Makin kecil. Di HP kita misalkan itu ukuran transistornya itu sudah sampai sekitar 8 nanometer transistornya. Jadi dalam satu chip kecil itu ada lebih dari 2 miliar transistor. Jadi kita semakin cepat pakai komputer, semakin bisa pakai secara secara paralel apa aja. Misalkan kita sambil dengerin YouTube, terus kita pakai apa gitu ya, itu nggak masalah. Multitaskingnya itu gitu. Itu arahnya ke sana. Cuman ya kita lebih ke dasarnya, membuat basic science-nya, membuat transistornya itu, memperkecilnya. Ada yang paham tentang nano-nano begini? Bukan permen nano-nano gitu ya. Oke. Kayaknya kalau dibahas detail nanti kita nggak selesai kuliah 10 SKS gitu ya. Nanti kalau tertarik soal risetnya beliau bisa search di Google Scholar ataupun Scopus. Beliau sudah sangat banyak menghasilkan karya gitu ya. Kemudian coba kita dalami lagi. Sekarang kan lagi pandemi COVID-19 gitu ya. Barangkali Pak Anwar ini ada update bagaimana dampak dari pandemi ini ke pendidikan di sana, Pak Anwar. Untuk proses belajar mengajar di sana itu yang saya baca dari web dari kampus ya, yang sekarang, karena saya kan sudah sekitar 2 tahun tidak ke sana, itu mereka tetap meniadakan perkuliahan ya, sejak awal sama seperti kita, sejak bulan April atau Maret gitu ya. Tapi kemarin diskusi dengan senior saya yang ada di sana, itu minggu depan sudah mulai perkuliahan. Tempatnya itu sebenarnya tidak ada sama sekali yang kena di sana, di tempat saya ya, kecuali di Tokyo itu banyak sekali, Kyoto dan sebagainya. Kalau tempat saya kan agak pedalaman gitu ya. By the way, di kota apa dulu, Pak? Shizuoka. Kotanya kota Hamamatsu. Shizuoka itu kota Hamamatsu. Sepertinya saya belum pernah ke sana gitu ya. Ya, lanjut, Pak. Nah, terus ya walaupun sudah mulai tapi dibatasi dalam jumlah ya. Jumlahnya katanya sih sekitar 100 orang dibatasi untuk perkuliahan. Per kelas, nggak boleh lebih dari itu. Seperti itu.
Jadi mereka sudah kembali new normal gitu ya untuk New normal lah. proses pendidikan di sana. Betul. Kita tunggu di Indonesia pemerintah agar bisa menyikapi pandeminya lebih bijaksana dan lebih smart gitu ya. Kemudian tadi ada beliau ternyata menikahnya di Jepang gitu ya. Ini barangkali menarik bagi pencari jodoh dan jomblowan di sana gitu ya. Coba cerita sedikit Pak Anwar tentang hal ini, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa lah. Mungkin ketemunya gimana, barangkali biar saling mendukung tadi ya, biar beasiswanya jadi double gitu ya. Karena kebetulan saya Islam gitu, karena orang Islam itu kalau dari satu menjadi dua itu lebih banyak rezekinya gitu ya. Mungkin Pak Anwar bisa ceritakan sedikit soal itu. Iya, di sana kebetulan di kota saya itu jadi fakultasnya fakultas teknik ya di Shizuoka University. Itu wanitanya jarang gitu ya. Gitu. Di teknik itu wanitanya jarang sekali. Ya, iya. Kecuali teknik tertentu ya, teknik informatika sama lah kayak di sini lah ya. Indonesia ya. Nah, kebetulan istri saya itu waktu itu sekolah di Nagoya. Nagoya itu itu berapa jauh dari itu? Nagoya itu sekitar 3 jam naik kereta biasa ya. 3 jam naik kereta biasa ke arah selatan. Ke arah selatan, bukan ke utara ya, ke selatan. Seperti itu. Nah, waktu itu memang sempat dikenalkan sama beberapa senior saya yang di sana gitu ya. Waktu sekitar 2007 lah. 2007 dikenalkan. Nah, itu 2008 perkenalan, April menikah. Cepat ya prosesnya cepat, ya. gitu. Iya. Saya lagi batuk, maaf sedikit ya. Jadi pertama kali ketemunya di mana, conference barangkali atau orang Indonesia kumpul-kumpul di sana terus ya ada yang celing nih satu gitu atau gimana? Pertama kali memang waktu perkumpulan orang Indonesia di sana. PPI-nya lah ya. Iya, PPI-nya di sana. Kemudian berlanjut. Oke. Nanti kalau mau lebih tahu detail silakan kunjungi rumah Pak Anwar gitu ya. Karena agak gimana gitu kalau kita buka di sini. Jadi kalau sedikit cerita, jadi banyak memang teman-teman di luar negeri itu menemukan jodohnya di luar negeri. Tips dari saya gitu untuk sobat Bangcai di rumah, kalau mau dapet yang berkualitas saya cari yang di luar negeri gitu. Karena mereka sudah mengikuti seleksi kan, ya mereka yang ada di luar negeri sekolah itu udah diseleksi sebelumnya, jadi itu udah sari dari sarinya gitu. Jadi kalau kalian masih jomblo, kemudian punya kapasitas mau cari jodoh, cari yang di luar negeri gitu ya. Serius tapi bercanda ya. Kemudian saya juga ingin tahu nih untuk perkembangan Islam sendiri di Jepang bagaimana ya Pak Anwar di sana? Untuk perkembangan Islam itu memang masih didominasi oleh pendatang. Ya, pendatang. Cuma memang akhir-akhir ini banyak orang-orang yang asli Jepang itu tertarik mempelajari Islam. Apalagi setelah 9/11 itu dulu. 11 September ya. Yang kejadian di Amerika itu. Twin Tower-nya itu. Nah, itu setelah itu banyak yang ini, alhamdulillah beberapa banyak yang masuk Islam. Tapi memang masih kebanyakan masuk Islamnya karena memang menikah misalkan. Dengan orang asing, Pakistan, gitu. Orang asing ya. Iya. Malaysia dan sebagainya. Kalau untuk wisatanya gimana Pak Anwar? Wisata di Jepang kaitannya dengan kebutuhan umat Islam gitu, artinya makanan, kemudian dan sebagainya gitu. Barangkali sobat Bangcai di rumah yang beragama Islam pengen turis atau pengen touring ke Jepang atau pengen ya refreshing di sana barangkali gitu Pak Anwar, biar dapat tipsnya untuk menjaga keamanan makanan halal di sana selama di sana. Kalau waktu saya di sana itu memang makanan halal sangat jarang sekali, ya sangat jarang sekali, dan kita memang harus bertanya ke organisasi Islam yang di sana, ini di mana tempatnya dan sebagainya. Kalau sekarang udah banyak, banyak, terutama kota-kota besar, bahkan di bandara itu sudah beberapa bandara itu sudah disiapkan tempat sholat. Tempat sholat betul. Itu di Tokyo, di Kyoto gitu. Iya, saya itu Osaka itu benar itu. Kyoto sudah ada itu. Jadi sudah ada restoran halal ada, kemudian musolanya di Kansai Airport itu juga sudah ada. Iya. Jadi bagi yang
tidak toleran dengan babi-babi gitu, jadi sudah lumayan gampang untuk mencari makanan halal di sana. Nah kemudian barangkali Pak Anwar closing statement buat memotivasi sobat bangsa yang ada di rumah biar tambah termotivasi untuk bisa keluar negeri. Tentu keluar negeri bukan untuk main gitu, tapi untuk mencari pengetahuan biar kita menjadi lebih memiliki kapasitas yang lebih bagus. Ya, kalau dari saya, mungkin bagi teman-teman yang mau belajar di sana, sebenarnya tidak ada hambatan, apalagi misalkan hambatannya hanya tidak dapat beasiswa gitu ya. Sebenarnya kalian bisa mencari informasi yang banyak sekali di sana, gimana cara beasiswanya. Bahkan kalau tidak ada beasiswa pun sekalipun ya, itu bisa mencari info dari misalkan profesor gitu, apakah mereka punya proyek dan sebagainya. Banyak kok teman-teman yang datang ke sana itu tidak ada beasiswa, tapi diberikan proyek dari profesor gitu, dan lumayan yang didapatkan. Tapi biasanya kalau standar UMR ya, kalau dikasih dari proyek itu biasanya mereka maunya yang doktor. Oh, yang S3. Kenapa? Karena S3 itu lebih banyak menghasilkan karya daripada yang daripada yang master gitu. Yang master itu susah memang cari ininya ya, cari pemasukannya di sana. Ya karena tadi ya outputnya juga belum jelas, gitu betul. Ya, masih seminar. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Pak Anwar yang telah meluangkan waktunya hadir bincang-bincang ringan bersama Bang Chai di sama-sama. sini, gitu ya. Semoga bermanfaat. Kemudian kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam proses syuting dan sebagainya, Pak Anwar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.